Saudara, hari ini kita akan belajar saudara mengenai keselamatan saudara. Ya, kita masih di dalam satu tema khotbah yaitu janji Tuhan membawa keselamatan. Boleh kita baca sama-sama saudara Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita baca sama-sama saudara ya. Saudara baca ayat ganjil, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Nanti ayat 6 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu ayatnya boleh katakan yes saudara. Kita baca dengan suara yang keras saudara ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sama-sama saudara. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya saudara, demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya sangat percaya dan yakin ya, ini adalah ayat yang sudah lama kita baca dan berulang-ulang saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, doktrin keselamatan merupakan doktrin utama daripada kekristenan saudara. Kita nggak bisa belajar kekristenan kalau kita nggak belajar keselamatan. Saudara, saya percaya dan yakin kita semua sudah sangat jelas dan sangat percaya saudara dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mungkin sudah ada yang sudah baca sampai satu Alkitab full. Nah, saya cuma mengulang sedikit saudara sekalian. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, semua ciptaan Tuhan itu baik. Amin saudara. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Nggak ada cacatnya saudara. Nggak ada kekurangannya. Nggak ada mungkin hal-hal yang tidak baik di dalam, hal yang jahat di dalam manusia saudara. Semua ciptaan manusia itu, semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Nah saudara, masalahnya bukan ciptaan Tuhan yang jelek. Tapi manusianya itu yang memiliki kehendak bebas. Apakah salah saudara ketika Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Tuhan nggak salah menciptakan manusia dengan kehendak bebas saudara. Karena Tuhan tidak mau menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia seutuhnya saudara. Seorang pribadi yang bisa menyembah dan memuji dia dengan sepenuh hati saudara. Saudara, kalau kita pacaran atau punya istri robot atau punya suami robot saudara, itu paling enak. Ya, robot itu hanya bisa melakukan sesuatu kalau diperintah. Kalau dikasih instruksi. Ya, kalau kita saudara di kantor sebagai pimpinan, sebagai supervisor, ya, kita cuma bisa memberikan instruksi dan anak buah kita itu mungkin pasif saudara sekalian. Kita kerja pasti capek, betul nggak saudara? Karena nggak ada inisiatif, nggak ada tindakan yang aktif saudara. Selalu harus kita kasih tahu. Ya seperti halnya anak kecil, ya harus lakukan ini, besok lakukan itu, besok lakukan itu. Tiap hari kita lakukan, kita pasti capek. Tuhan nggak mau ciptakan kita jadi robot. Setiap hari Tuhan harus kasih tahu, oh kamu harus menyembah saya ya. Kamu harus memuji saya ya. Kamu harus memuliakan saya ya. Tuhan capek begitu saudara. Tapi Tuhan menciptakan manusia sebagai memiliki kehendak pribadi. Kehendak pribadi yang diciptakan Tuhan tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Ternyata pada akhirnya saudara sekalian, manusia menggunakan kehendak bebasnya semau-maunya sendiri saudara. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, ada 3 hal yang dicatat saudara. Pertama, manusia jatuh karena apa saudara? Karena keinginan untuk bertata. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, iblis sudah lebih jatuh ke dalam dosa saudara. Terutama itu adalah Lucifer. Lucifer itu adalah seorang malaikat saudara. Ada 3 malaikat yang terkenal ya, yang dicatat di dalam Alkitab. Pertama Lucifer, Mikael dan Gabriel. Kalau Gabriel kita dengar saudara, dia membawa berita. Sedangkan Mikael itu adalah panglima perang. Sedangkan Lucifer itu penyembah, pemuji Tuhan. Dan di antara 3 malaikat ini saudara, Lucifer ini paling dibanggakan. Karena dia bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bukan berarti yang lainnya diabaikan saudara. Tapi Lucifer ini adalah seorang malaikat yang luar biasa. Sampai pada satu hari saudara sekalian, Lucifer memutuskan bahwa dia ingin menjadi seperti Allah. Disitulah kejatuhan Lucifer.
Lucifer dibuang ke dunia dan menjadi iblis, saudara sekalian. Itulah kejatuhan atau dosa pertama yang terjadi, saudara sekalian, dicatat di dalam Alkitab. Setelah itu, saudara sekalian, apa yang terjadi? Manusia, saudara, diperdaya oleh Lucifer. Supaya dia pun jatuh dalam dosa. Lucifer cuma ingin menunjukkan bahwa manusia pun, ciptaanmu bisa jatuh dalam dosa. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa pertama yang dilakukan adalah dosa kekuasaan seperti halnya Lucifer. Apa yang dikatakan oleh iblis kepada manusia? Kalau kau makan buah ini, kau akan jadi seperti Allah. Wow, saudara. Inilah dosa kekuasaan, dosa tata, saudara sekalian. Oleh karena itu gak heran kalau sampai dengan hari ini, manusia itu rela untuk mengorbankan keselamatannya demi sebuah tata. Saudara coba lihat banyak hal, banyak orang mungkin melepaskan agamawinya, saudara. Ya, dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya, karena demi kuasa. Ada yang bisa bunuh orang, ya, ada yang bisa mencuri, ada yang bisa korupsi, ada yang bisa mungkin menjatuhkan orang lain, ada yang bisa memfitnah teman baik sendiri, bahkan bisa mengkhianati orang tua sendiri, mengkhianati kakak, adik sendiri, saudara sekalian, koko, cici, semuanya dihianati. Bisa, karena apa? Karena kuasa, karena tata. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dosa apa lagi? Dosa perut, saudara, dosa makan. Dia melihat buahnya itu enak untuk dirasakan. Akhirnya diambil, dimakan. Buahnya itu enak terlihat dirasakan, saudara. Terlihat mungkin ranum, manis, merah. Saudara kalau lihat apel yang warna merah, itu dalam pikiran kita itu udah manis. Kalau di sini ada yang suka durian, saudara ya. Kalau kita lihat durian warnanya sudah kuning pekat, waduh ini pasti manis. Kalau lihat buah nangka, kuning pekat, waduh kelihatannya manis, saudara. Terasa sedap di mata, saudara. Dimakanlah dia. Dosa yang kedua, saudara, dosa perut. Kadangkala, saudara, karena masalah perut, saudara, kita bisa nipu orang. Karena masalah perut, saudara, kita bisa mengkhianati orang. Karena masalah perut, saudara, kita bisa melakukan hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara, ketika bangsa Israel sudah dilanda kelaparan, pada tahun 70 pada waktu 70 Masehi, saudara. Di situ terjadi perperangan besar di Israel, saudara. Israel dikepung oleh bangsa Romawi, saudara sekalian. Sehingga di dalam kota benteng ke Yerusalem itu banyak terjadi kelaparan. Saudara tahu, banyak orang makan orang, saudara. Karena kelaparan, karena masalah perut, orang makan orang, bahkan anaknya sendiri dimakan. Itu kitab sejarah, saudara sekalian. Pada tahun 70 terjadi kehancuran di Yerusalem. Bait Allah dihancurkan kembali oleh Kaisar Titus, saudara sekalian. Nah ini yang terjadi. Bahkan karena kelaparan, orang bisa makan orang, saudara sekalian. Nah saudara, yang ketiga, dosa apa lagi? Dosa saling menyalahkan. Betul gak, saudara? Ketika Allah mencari manusia, apa dikatakan manusia? Inilah Hawa yang menyebabkan saya bersalah. Hawa yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang membuat aku berdosa. Dosa apa lagi, saudara, yang diciptakan oleh manusia? Dosa mulai melakukan terintimidasi, saudara. Dia mulai lari dari Tuhan. Mulai menghindarkan diri dari Tuhan. Mulai menyembunyikan diri dari Tuhan. Sudah tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Ini semua dosa turunan, saudara sekalian. Sampai dengan hari ini, saudara, kita mengalami dosa-dosa itu. Kalau saudara tanya, apakah ada dosa turunan? Ada, saudara. Yaitulah dosa Adam dan Hawa. Ketika manusia itu lahir, walaupun bayi belum berdosa secara perbuatan, tapi dia berdosa secara turunan, berdosa secara rohani, saudara. Karena apa? Karena Adam. Adam dan Hawa, saudara, menjadi cikal bakal dosa turunan setiap manusia. Akhirnya manusia diciptakan untuk kekekalan, jadi binasa. Manusia diciptakan kekekalan, saudara. Saudara lihat, apapun disediakan oleh Tuhan loh. Tuhan menyediakan makanan untuk manusia, Tuhan menyediakan kekuasaan, dan Tuhan memberkati dia untuk beranak cucu. Tapi artinya apa? Dilepaskan semua itu oleh manusia, dan manusia lebih memilih dosa. Sehingga dari kekekalan manusia menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu keselamatan, saudara, menjadi doktrin utama daripada kekristenan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dengan sendirinya. Artinya apa, saudara, ketika kebinasaan itu? Terpisah dari Allah. Keterpisahan dari Allah tidak ada yang bisa menyebabkannya selain Yesus. Saudara sekarang mau lakukan apa? Untuk mengembalikan perdamaian dengan Allah. Kalau kita suami dan istri berdamai, mungkin kita ajak makan, kita ajak jalan, itu udah berdamai, saudara. Ya, suami istri yang suka bertengkar ini kalau ajak makan, ajak jalan, belanja sesuatu, udah damai, saudara. Tapi kalau sama Allah, gimana cara mendamaikan saudara dengan Allah? Berbuat apa saudara bisa mendamaikan dengan Allah?
Pada zaman masa perjanjian lama yang terjadi saudara, mesti disembelih. Sembelih itu adalah tanda, tercurahnya darah itu tanda penyucian diri saudara sekalian. Dosa yang kita lakukan, kita alihkan kepada binatang, disembelih keluar darahnya, itulah pengampunan dosa. Semenjak bait Allah dihancurkan, tidak lagi ada penyembelihan. Karena apa? Korban itu diserahkan harus di bait Allah. Saudara sekalian, ketika bait Allah dihancurkan, sudah tidak lagi ada korban persembahan. Saudara nggak pernah lihat orang Israel menyembelih lagi, karena bait Allah aja sudah dihancurkan. Biasanya orang itu membawa persembahan, membawa korban itu ke bait Allah. Di tabernakel itu harus dipotong saudara sekalian. Nah caranya gimana? Untuk menghapus dosa. Yaitu menyembelih terus sampai seumur hidup saudara harus menyembelih itu. Perjanjian lama berbicara mengapa keadilannya Allah. Kalau saudara berbuat dosa, saudara langsung dihukum. Kalau saudara berbuat dosa, saudara sembelih supaya saudara diampuni. Tapi ketika kita bicara perjanjian baru, kita bicara mengenai kasih karunia Tuhan. Karena Yesus menjembatani saudara dengan Allah. Yesus memperdamaikan saudara dengan Allah. Oleh karena itu, kita bicara mengenai keselamatan adalah doktrin utama dari kekristenan. Kalau sampai hari ini saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen mengabaikan keselamatan. Karena Paulus mengatakan apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti keselamatan kita bisa hilang dengan serta-merta saudara. Tapi keselamatan itu tidak kekal kalau kita tidak melakukannya. Nah kita akan belajar hari ini saudara sekalian bahwa janji Tuhan adalah membawa keselamatan. Nah saudara, inilah ciri-ciri orang Kristen akhir-akhir ini. Ya saya tulis ini ciri-ciri orang Kristen yang kaleng-kaleng saudara. Nih Pastor Irwan sering sekali menggunakan kata kaleng-kaleng. Yang KTP saudara. Yang pertama apa saudara? Orang Kristen yang tidak menghormati Allah. Bisa nggak? Bisa saudara. Banyak orang Kristen yang tidak menghormati Allah. Menghormati Allah artinya apa? Orang itu tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dia pasti akan berusaha untuk taat kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak menghormati, dia tidak takut Tuhan, orang yang tidak menghormati Tuhan, boro-boro mau taat saudara, ya boro-boro mau datang ke gereja, dia nggak peduli saudara sekalian. Bahkan hari-hari ini banyak sekali yang menyangkal dan menantang Allah loh. Kalau Tuhan ya nggak memberikan berkatmu, aku tidak akan ke gereja lagi. Kalau aku tidak disembuhkan dari penyakitku, aku nggak lagi percaya sama Tuhan. Ya kalau aku berikan persembahan, Tuhan gak berkati aku gak mau kasih lagi persembahan. Saudara kita nantang Tuhan. Itulah orang yang tidak menghormati Allah. Bisa gak orang-orang Kristen seperti itu? Bisa. Kita refleksi saudara, pernahkah kita menantang Tuhan? Saya pun merefleksi, apa yang saya khotbahkan, saya pun menusuk ke diri saya sendiri saudara. Kita juga merefleksi, benar gak ya? Apakah saya sudah melakukan semua seperti ini? Kita merefleksi saudara, supaya kita bertindak hati-hati dan waspada. Supaya kita gak menyimpang dari jalannya Tuhan. Yang kedua saudara, biasa untuk hidup berdosa. Dosa udah bukan lagi sesuatu yang tabu. Orang Kristen ada yang tinggal bersama sebelum menikah. Ya, dosa gak saudara? Dosa. Tapi masalah begitu gimana? Gak ada masalah, udah biasa. Sebelah saya begitu Pak. Living together, sebelah saya juga living together Pak. Apalagi di Filipina ini saudara. Banyak anak, banyak orang tua yang punya anak. Tapi gak ada suami, gak ada istri. Karyawan cowok banyak saudara. Ada mungkin tinggal bersama perempuan dengan perempuan, pria dengan pria. Sudah biasa hidup berdosa. Kita gak lihat lagi dosa itu sebagai suatu kutukan dan sebagai satu hukuman saudara sekalian. Memang tidak sekarang saudara. Tapi nanti saudara sekalian ada masanya. Hari ini Tuhan tidak menghakimi kita saudara. Bahkan ketika ada pelacur datang dan bersimpu di depan kaki Yesus, apa yang dikatakan? Aku pun tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan lakukan kesalahanmu lagi. Yesus gak menghukum kita selama kita masih ada di dunia. Kalau Yesus sudah datang, saudara, tidak lagi ada kesempatan bagi kita. This is the right time for us to repent. Inilah kesempatan kita untuk bertobat. Saudara pernah nggak tahu, saudara mungkin zamannya bukan zaman Ebit GAD ya saudara. Ini di sini nggak tahu ya Pak Hendra, Ibu Lia, saya gitu ya. Ya mungkin Pak Karim juga. Lah Ebit GAD kan ya, kita dengar saudara ya, mumpung masih ada waktu. Orang di luar Kristen aja masih bisa berkata demikian, bertobat mumpung masih ada waktu. Alkitab seringkali mengatakan itu saudara sekalian, bertobat. Ya mumpung masih dikasih waktu sama Tuhan. Hari-hari ini saudara janganlah terbiasa dengan hidup berdosa. Orang Kristen saudara yang sudah tahu kebenaran masih hidup dalam dosa saudara. Nanti saudara tinggal tunggu waktunya.
Waktunya Tuhan itu kalau ada penghakiman dan murka saudara jangan pernah mau mengalami saudara. Saudara sakit aja ya saudara, kita sakit aja kadang-kadang kita komplain loh. Kemarin sakit covid kita saudara, kalau sakit covid panasnya, sakit leher lagi, itu udah gak enak banget. Jangankan sakit covid, waktu kemarin kita divaksin Moderna saudara, ampun-ampun saudara 2 hari meriang. Enak gak saudara kira-kira 2 hari meriang? Itu baru sakit loh, itu bukan murka Allah loh. Kalau cawan murka Allah kena sama kita, saudara bukan lagi meriang. Panas dingin pun gak bisa saudara sekalian. Saudara pernah gak tangan saudara terbakar? Saudara kita kena penggorengan aja yang panas saudara. Ya saya lihat istri saya kalau suka masak terus suka kena penggorengan sini saudara. Ya mesti pakai Blioplacenton saudara langsung. Kalau enggak langsung melendung saudara. Sakitnya minta ampun, panasnya minta ampun. Saudara pernah merasakan neraka? Gak pernah kan? Jangan sampai. Oleh karena itu saudara Tuhan mengingatkan apa? Jangan sampai keselamatanmu hilang. Jangan sampai keselamatanmu hilang. Di dalam teologi Kristen saudara ada 2 hal. Yang pertama adalah menyatakan teorinya sekali selamat tetap selamat. Yang kedua ada keselamatan itu bisa hilang. Saya penganut keselamatan itu bisa hilang saudara. Sekali selamat tetap selamat artinya apa saudara? Walaupun saudara sudah ditentukan untuk selamat sampai nanti akhirnya saudara pasti akan selamat. Itu satu teologi, satu pengajaran saudara. Salah enggak? Memang di Alkitab juga tertulis bahwa kasih karunia itu berlimpah-limpah. Jadi ada teologi adalah sekali selamat tetap selamat. Walaupun saudara berdosa, pada akhirnya karena saudara sudah dipilih, saudara selamat. Dan saya penganut adalah apa saudara? Keselamatan itu bisa hilang. Artinya apa saudara? Kalau kita nggak kerjakan dengan takut dan gentar, satu hari keselamatan itu bisa hilang. Kalau begitu semua orang Kristen gampang dong masuk surga saudara sekalian. Yang penting percaya Yesus, habis itu kita hidup setelah semau kita aja. Karena kita tahu kita pasti selamat akhirnya. Tapi saya yakin saudara keselamatan itu nggak seperti itu. Saudara kalau nonton film dulu waktu kita nonton film apa? Deep Impact saudara. Ya ketika dia masuk selamat dia harus masuk ke dalam satu ruangan di bawah tanah. Ya ruangan itu begitu luar biasa saudara. Dan itu gak semua orang bisa masuk. Mesti profesor, orang yang kaya, orang yang benar-benar luar biasa. Ya mungkin diperlukan di dunia ini baru bisa masuk. Itu tanda keselamatan saudara. Kalau enggak itu meteor akan menghancurkan bumi. Semua yang di bumi itu pasti pada mati saudara. Jadi harus masuk ke dalam kubah itu. Dan yang masuk itu enggak sembarangan orang. Artinya apa? Menandakan keselamatan itu mahal harganya. Enggak semua orang bisa masuk. Jangan karena kita terima Yesus secara gratis, saudara dibaptis kan enggak bayar. Betul saudara? Saudara bilang, aku mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya enggak bayar, cuma melalui mulut saudara percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara diselamatkan. Memang enggak bayar, gratis. Saudara enggak perlu enggak perlu keluar uang, pendeta pun enggak perlu dibayar, gereja pun enggak perlu dibayar saudara sekalian. Sertifikat baptis juga nggak perlu bayar. Gratis semua saudara sekalian. Tapi bukan berarti keselamatan itu murahan. Nah saudara harus ingat baik-baik. Nah, oleh karena itu saudara sekalian. Yang ketiga adalah janganlah egois dan munafik. Orang-orang Kristen saat ini adalah egois. Dia mementingkan gerejanya sendiri. Mementingkan perutnya sendiri saudara sekalian. Lihatlah kita jemaat mula-mula saudara. Ketika mereka terima Yesus, apa yang terjadi? Dia berbagi harta mereka. Tidak ada satupun yang kekurangan. Hari-hari ini saudara bisa lihat. Ya kita di sosial media, bahkan pendeta-pendeta, bahkan bukan hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen. Memamerkan tadi yang dikatakan, memamerkan kekayaan. Sedangkan kita tahu ini zamannya krisis saudara sekalian. Zamannya krisis, memamerkan Lamborghini-nya, memamerkan Ferrari-nya saudara sekalian. Memamerkan makanan yang berlimpah-limpah, dibuang kemarin saudara. Ada satu di Facebook saya melihat saudara, ada orang berlari sambil membuang-buang makanan saudara. Dia sambil makan sambil berlari, itu gak tahu kontes apa gitu saudara, dia membuang-buang makanan saudara. Dan di satu sisinya lagi ada anak perutnya busung lapar, di Afrika saudara dia meminta-minta untuk makanan saudara. Sedangkan yang satu membuang-buang makanan, yang satu lagi mengemis-ngemis makanan. Saudara, banyak orang Kristen begitu akhir-akhir ini. Terlalu egois dan terlalu munafik. Ke gerejanya rajin saudara, memuji Tuhan angkat tangan. Tapi yang terjadi hidupnya egois. Hidupnya egois saudara. Keegoisan bisa kita tilik dari kehidupan kita di rumah tangga. Suami dan istri aja. Apakah suami egois? Apakah istri egois? Apakah anak-anak egois? Hal yang simpel saudara sekalian. Kita belajar keegoisan dari rumah tangga. Kalau kita bisa belajar kita tidak lagi egois di dalam rumah tangga kita. Saya percaya di luar, di komunitas saudara pasti tidak egois. Oleh karena itu saudara jadilah orang Kristen yang tidak egois dan tidak munafik. Yang keempat saudara, menganggap Alkitab sebagai buku fiksi. Oleh karena itu jarang kita baca Alkitab saudara.
Apalagi kita percaya kuasanya. Jarang saudara. Nah inilah. Kalau kita menganggap Alkitab itu sebagai buku fiksi, ya, saya yakin dan percaya saudara kita sudah nggak lagi tekun mendalami Alkitab. Sekarang saya tanya saudara, berapa kali kita baca Alkitab? Oh saya tiap hari Pak baca Alkitab, saudara ngerti nggak? Oh saya ngerti Pak, saudara mengakukannya nggak? Ah itu Pak. Semakin saya baca Alkitab, semakin saya nggak bisa melakukannya Pak, karena Alkitab itu susah. Saudara, kita baca Alkitab itu bukan hanya sekedar buku fiksi saudara. Kita baca seru ya, ini kitab Daniel nih seru nih, Daniel. Kitab Nuh seru nih, Nuh. Ya kita bicara lagi mengenai kejadian Abraham, oh seru nih Abraham. Akhirnya tapi kita lupa, kita nggak melakukan apa-apa. Firman Tuhan itu harus dilakukan saudara. Baru kita bisa merasakan impactnya. Yang kelima saudara, tidak lagi percaya dan kuasa dan mujizat. Saudara akhir-akhir ini kenapa banyak orang Kristen kehilangan iman? Karena dia nggak lagi percayakan kuasa dan mujizat. Kalau hari-hari ini saudara termasuk di dalam kalangan itu saudara, mari kita belajar. Kenapa kita tetap percaya kuasa dan mujizat? Karena bagi orang Kristen saudara, kuasa dan mujizat adalah dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sampai hari ini kita nggak lagi percaya kuasa dan mujizat, saudara sekalian, berarti kekristenan kita masih belum full, masih belum seutuhnya saudara. Mungkin hari ini Pak, saya belum pernah lihat mujizat dalam hidup saya. Lah, saudara bisa bangun pagi hari bukan mujizat. Ya, saudara mungkin masih punya hutang banyak di luar sana, masih punya pergumulan, tapi saudara masih bisa happy-happy, masih bisa bersuka cita, bukan mujizat. Saudara, banyak orang pada saat dia bangun, dia ada di rumah sakit, saudara. Mungkin waktunya tinggal menghitung hari. Ya mungkin 6 bulan, mungkin 3 hari, atau mungkin 1 bulan. Tapi saudara di sini masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan. Bukankah itu mujizat? Di dalam masa-masa resesi seperti ini, saudara banyak orang dipecat, banyak orang gak punya pekerjaan, ya mungkin makan aja susah, tetapi saudara masih bisa tinggal di daerah Makati, masih bisa makan Citra Minang, mungkin masih bisa Rasa Baru, masih bisa makanan di sini-sini, ya masih bisa lecon manok, ya lecon makau, apapun saudara sekalian, ya. Yang sekali makan itu bisa 500 peso, 600 peso, saudara-saudara gak pikir untuk bayar. Bukankah itu mujizat? Saudara, kita banyak melihat mujizat itu kalau Tuhan bisa memberikan saya rumah lantainya 3. Kalau bisa kolam renangnya ada 10 saudara. Buset deh kolam renang 10 buat ada air panas, air dingin, air som-som kuku. Mungkin ada air yang warna merah, air warna putih. Saya nggak tahu lah saudara. Kalau rumah belum ada kolam renangnya bukan rumah Tuhan. Mesti ada kolam renangnya. Minimal ada kolam ikan. Kalau mobil saudara ya belum bisa dibuka kepalanya saudara. Itu apa atas rooftopnya. Itu bukan mobil. Kadang-kadang kita begitu saudara sekalian. Sehingga apa? Sehingga kita nggak melihat mujizat Tuhan. Hidup kita ini mujizat saudara. Hidup kita ini mujizat. Bahkan seorang ilmuwan yang membuat cloning seekor domba atau seorang manusia saudara. Dia harus menggunakan bahannya dari Tuhan. Mana ada bahannya nggak dari Tuhan? Mau seorang profesor kek, dia nggak percaya Yesus, dia ateis kek, tapi dia bisa buat cloning. Bahannya dari mana saudara buat cloning? Dari Tuhan. Maka banyak sekarang pertentangan saudara, beberapa waktu ini saya mau register satu produk itu untuk stem cell. Stem cell itu sebenarnya untuk regenerasi sel. Bagus sekali saudara produknya. Karena stem cell itu dari human dan itu untuk human gitu loh. Tapi ditolak sama Filipina. Karena apa? Karena stem cell itu dikatakan ibaratnya seperti cloning saudara. Jadi masih belum di-approve. Gak boleh di Filipina ini. Ya mungkin gereja Katolik banyak menentangnya saudara. Tapi saudara ingat baik-baik ya. Kita tidak anti ilmu pengetahuan. Kita tidak anti untuk teknologi, bioteknologi. Selama orang yang mengerjakan itu takut Tuhan. Masalahnya saudara, ketika kita semakin belajar pintar, semakin banyak pengetahuan, kita makin gak percaya Tuhan. Kita merasa bisa bikin manusia, kita merasa bisa bikin domba, kita merasa bisa ini dan bisa itu. Kita merasa diri kita ini Tuhan. Itulah kejatuhannya Lucifer saudara. Itulah kejatuhannya manusia. Pengen seperti Yesus gitu loh. Tapi ketika saudara menggunakan pengetahuan dengan benar, saya sangat yakin dan percaya saudara. Ya, itu pun bisa digunakan untuk kemanusiaan, stem cell, cloning segala macam saudara. Ya, selama kita tidak ingin menjadi seperti Tuhan. Nah saudara, yang keenam, hidup semau maunya sendiri. Bukan lagi maunya Tuhan tapi hidupnya maunya sendiri. Saudara, saya percaya inilah ciri-ciri sebagian daripada ciri-ciri orang Kristen yang kaleng-kaleng. Ya tapi saya percaya saudara ini di semua adalah orang Kristen yang benar. Nah kita mau belajar saudara 3 makna penting. Keselamatan itu adalah jaminan orang percaya. Saudara kalau kita percaya Yesus,
kita jalan bersama dengan Yesus, kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, jaminannya keselamatan. Waduh Pak, cuma keselamatan Pak, nggak ada kekayaan. Nggak ada kebahagiaan Pak, cuma keselamatan doang nih Pak. Saudara, saya mau katakan keselamatan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan, daripada kebahagiaan saudara. Saudara mungkin gak bahagia di dunia ini, banyak masalah. Mungkin tiap hari saudara bergumul dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Mungkin berjuang. Ya, mungkin ada beberapa kita lihat teman-teman kita yang mungkin hidupnya kurang beruntung. Umur 26 tahun sudah meninggal. Hidupnya gak pernah merasakan kenikmatan. Ya mungkin umur 60 tahun cuma 2 tahun atau 1 tahun yang bisa menikmati kebahagiaan. Selebihnya adalah kesusahan. Ya saudara. Banyak orang yang seperti itu, betul gak saudara? Saudara lihat kan? Bahkan banyak yang sudah banyak kesaksian saudara sekalian. Banyak orang yang melakukan bisnis sukses, ternyata baru umur 60 tahun, 70 tahun. Mungkin kita bisa menikmati kebahagiaan cuma 5 tahun. Nah saudara merasa bahwa aduh Tuhan hidup ini kelihatannya berat ya. Masa saya cuma dapat keselamatan, gak boleh menikmati atau mencicipi kebahagiaan di dunia. Masa saya gak boleh mencicipi kekayaan, kesuksesan di dunia. Masa saya hidupnya cuma boleh susah, cuma dapat keselamatan. Saya mau katakan hari ini saudara bahwa keselamatan itu jauh lebih penting daripada apapun. Tadi saya katakan saudara, kita ini sudah ditakdirkan untuk binasa. Takdirkan dalam tanda kutip ketika kita jatuh dalam dosa, kita sudah ditakdirkan untuk binasa. Tapi Tuhan masih baik hati. Yesus masih mau turun ke dunia saudara, itu artinya kerelaan hatinya dia untuk selamatkan kita. Kalau kita masih ragu-ragu sama Yesus saudara akhir-akhir ini, kita masih bertanya-tanya apakah keselamatan itu berharga bagi kita. Kita boleh mempertanyakan lagi apakah benar kita ini orang Kristen. Kita boleh pertanyakan lagi saudara. Apakah benar kita ini adalah orang Kristen? Apakah kita ini adalah pengikut Yesus? Karena pengikut Yesus, harta yang paling berharga adalah keselamatan. Saya mau katakan saudara, harga yang paling mahal adalah darah Kristus. Bukan yang lain. Bukan beli mobil Ferrari, bukan mungkin rumah yang mewah, bukan. Tapi darah Kristus. Hal yang paling berharga dan paling mahal dalam hidup kita. Karena itu darah tertumpah dari orang yang tidak bersalah untuk orang yang seperti kita, orang yang berdosa. Saudara, di sini tidak ada orang yang mau mati untuk orang berdosa. Saudara boleh angkat tangan siapa yang mau mati untuk orang berdosa di sini. Saudara tahu koko saudara berdosa, banyak dosanya. Dia bakal dihukum mati. Saudara mau gantikan dia? Koko sendiri loh, belum tentu saudara. Karena saudara tahu ini orangnya rusak. Ya, koko sendiri aja kita mungkin bilang begitu. Biarkan dia menanggung akibatnya. Kita gak bakal mau nanggung kesalahan orang lain saudara. Tapi Yesus mau menanggung kesalahan saudara dan saya. Itu hebatnya Yesus saudara. Maka saya katakan keselamatan jauh lebih berharga daripada kekayaanmu. Daripada kesuksesan. Kalau saudara gak sukses di dunia ini asal selamat gak ada masalah. Tapi pas saya gak bisa bahagia, tapi saudara selamat, gak ada masalah. Saudara harus tanamkan hal itu baik-baik. Maka saya katakan sini, keselamatan adalah jaminan orang percaya itu sudah cukup bagi saudara. Kalau hari-hari ini saudara masih mau minta lebih daripada ini saudara, mungkin saudara gak mendapatkannya. Karena Kristus tidak pernah menjanjikan kekayaan, kebahagiaan seumur hidup di dunia ini. Tidak pernah saudara, karena dunia ini bukan rumah kita. Namanya kalau rumah numpang saudara, saudara pernah numpang di rumah mertua gak? Kalau namanya numpang di rumah mertua saudara, pasti gak enak. Bukan rumah sendiri, bukan rumah sesungguhnya. Semua yang numpang itu pasti gak enak. Kita ini numpang di dunia, kita ini musafir saudara. Kita ini cuma dalam perjalanan menuju ke surga, rumah kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita cuma numpang pasti gak enak rasanya saudara. Karena bukan rumah sendiri, banyak aturan. Banyak hal-hal yang mungkin menyakiti hati kita, ngomongan orang sini dan sana. Pasti begitu saudara. Nah kita mau belajar hari ini saudara, biar kita belajar apa makna penting dari keselamatan. Pertama saudara, iman yang benar memastikan tempat kita di surga. Yohanes 14 ayat 1-2 dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang tidak punya rumah di dunia, jangan khawatir. Kalau saudara percaya Yesus, saudara punya rumah di surga. Haleluya saudara. Amin. Saudara gak punya, Pak saya gak punya rumah, saya cuma numpang di Makati juga jadi sewain sama kantor, gak usah khawatir. Kalau saudara terima Yesus, saudara punya rumah di surga. Rumah di surga 1 meternya gak bisa diukur dengan uang. Diukur dengan apa? Diukur dengan ketaatan dan darah Kristus saudara sekalian. Karena Yesus yang taat dan tertumpah darahnya, itulah yang membayar saudara untuk punya rumah di surga. Wow saudara.
Kalau kita bisa hitung-hitungan saudara sekalian, kita nggak perlu punya rumah di dunia, yang penting punya rumah di surga. Amin saudara. Inilah saudara janji Kristus. Iman yang benar memastikan saudara punya kapling di surga. Kita di sini susah payah saudara mau punya rumah di BSD mungkin di Jakarta. Harga semeternya sudah 20 juta, 30 juta. Kita bingung saudara gimana bayarnya. Mau berapa tahun ini nyicil. Di Filipina ini saudara kecil begini aja saudara. Ya puji Tuhan tempat ini ada orang yang sumbang saudara sekalian. Mahal sekali saudara, semeternya bisa 30, mungkin 30 juta peso, 30 juta rupiah saudara. Mungkin 40 atau 50 juta rupiah, 1 meter loh saudara. Ini kita berapa meter ini saudara? Saudara bisa merasakan di dunia ini saudara, harganya begitu mahal kalau tempat-tempat yang bisnis seperti Makati ini saudara. Kita nggak mungkin bisa punya rumah di sini kalau cuma seorang pekerja saudara. Ya kecuali saudara punya konglomerat, bisnismen baru mungkin bisa punya gedung, punya rumah di sini. Kalau nggak mungkin saudara. Tapi saudara bisa punya rumah di surga. Haleluya. Yang semeternya nggak keukur harganya saudara sekalian. Saudara bisa, Pak saya mau dong gantikan rumah saya di dunia, ganti di surga. Nggak bisa saudara. Saudara mau punya rumah banyak ya di dunia, bisa saudara tidak punya rumah di surga loh. Hati-hati saudara. Saudara mungkin mau punya harta real estate yang banyak, properti dan wah berlimpah-limpah properti, saya punya rumah 100. Tapi ingat baik-baik, belum tentu saudara bisa beli rumah di surga. Karena di rumah di surga dibeli bukan dengan uang. Kalau semua bisa dibeli dengan uang saudara, banyak orang masuk surga. Masalahnya surga itu tidak murahan. Tidak semua orang bisa masuk surga saudara sekalian. Tidak semua orang punya kapling di surga. Cuma orang yang imannya benar bisa masuk surga. Apa maksudnya imannya benar saudara? Iman yang diaplikasikan. Iman yang ada perbuatannya. Saudara datang ke gereja, semangat menyanyi haleluya. Ketika keluar, saudara murtad. Saudara melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu bukan iman yang benar. Iman yang benar di gereja sama, di luar juga sama. Ketika saudara menghadapi pergumulan, saudara nggak lari ke narkoba, nggak lari ke perempuan, nggak lari ke alkohol, tapi saudara lari ke Yesus. Tuhan tolong, cari Yesus, iman yang benar. No saudara sekalian, adalah memiliki iman yang benar. Dicemooh, gila lu, lagi nggak hujan, lagi nggak badai, buat perahu di atas bukit. Gila, nggak masuk akal sedeng. Kurang setengah pemikirannya, pasti digituin saudara. Saudara sekalian, dia nggak peduli, dia bangun aja. Anak-anaknya mencemooh dia, istrinya mungkin mencemooh dia. Yang benar aja masa buat beginian, siang bolong begini, nggak hujan, nggak ini, di atas bukit lagi. Akhirnya apa? Karena dia anak dan istri, dia ikut bantu. Jadilah itu bahtera. Kalau Nuh nggak punya iman, semua manusia mati saudara. Karena Tuhan bilang apa? Cuma ada 6 orang ini. Ada berapa orang? 6 orang saudara. Nuh istrinya dan anaknya 3 dan istrinya saudara. 8 saudara. 8 orang yang diselamatkan. Selebihnya nggak ada yang percaya, nggak ada punya iman saudara sekalian. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang imannya nggak benar. Lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Itu iman yang nggak benar. Pak saya takut Pak, kalau saya dipecat sama bos saya Pak, saya nggak punya kerjaan, saya nggak bingung. Nggak punya pengalaman, nggak punya latar belakang pendidikan juga nggak tinggi Pak. Kalau saya pulang ke Indonesia mau kerja apa? Di sini gaji 30 juta, bonusnya 100 juta. Bingung Pak. Saudara nggak punya iman. Itu bukan orang Kristen yang punya iman yang benar. Orang Kristen yang punya iman yang benar memastikan tempat di surga. Daud saudara sekalian, karena iman yang benar saudara sekalian, dia lihat Goliat tidak lebih besar daripada sasaran tembaknya. Goliat itu terlalu besar, nggak mungkin meleset ini. Karena apa? Karena ada iman. Kalau enggak siapa yang berani sih lawan Goliat saudara? Besar, tinggi besar. Enggak ada yang berani saudara, semua orang Israel takut menghadapi Goliat. Saudara belum pernah menghadapi pertempuran sih. Coba saudara lihat pemain-pemain apa yang bertarung di UFC saudara. Ya pasti pernah lihat nih di UFC saudara. Walaupun kita enggak bertarung, kita pasti tahu saudara, di dalam hatinya cekot-cekot juga saudara. Apalagi kalau sama-sama heavyweight. Ya, kalau saudara nonton pertandingan Tyson Fury dengan lawan Wilder saudara. Pasti kecekot-cekot juga saudara, badannya sama-sama gede, sekali pukul sempoyongan. Wah bukan sempoyongannya, bisa mungkin geger otak saudara. Pasti ada ngeri juga. Pasti ada takutnya juga. Ketemu Mike Tyson saudara, walaupun kecil buntet begitu saudara. Siapa yang berani ketemu Mike Tyson? Sekali pukul udah gue jatuh aja dah. Daripada gue nanti parah. Udah biarin gue dapat duit, yang penting gue dapat duit. Mending gue jatuh aja dah. Baru kecolek sedikit jatuh saudara. Ronde 1 gak ada masalah, yang penting gue dapat duit.
Saudara, kalau benar-benar saudara gak punya iman, masalah ini jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Makanya ketika kita menggerutu, kita komplain, ya kita marah sama Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Kita khawatir, kita takut. Kita melihat masalah kita jauh lebih besar daripada Tuhan. Nah, kita belum punya iman yang benar. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan di tempat ini harus punya iman yang benar. Rahab, saudara, seorang pelacur. Diceritakan di dalam Alkitab, saudara. Apalah hebatnya seorang pelacur, saudara? Penuh dengan dosa, diintimidasi, gak dihargai orang. Tapi dikatakan Rahab memiliki iman yang benar. Wow, saudara, seorang pelacur memiliki iman yang benar. Gimana ceritanya, saudara? Ketika ada bangsa Israel, saudara, pengintai dari Israel, dia mencoba untuk melihat Yeriko waktu itu, saudara. Rahab menyembunyikan. Karena dia percaya Allahnya Israel adalah Allah yang benar. Mau saudara menyembunyikan pengintai yang membuat nyawa saudara bisa terancam? Rahab percaya. Maka ditulis di Alkitab 2 kali loh. Pelacur, saudara, ditulis di Alkitab 2 kali. Bahkan gak banyak, Maria aja, saudara, ibu Yesus, ditulis mungkin beberapa kali aja. Tapi Rahab 2 kali ditulis dalam Alkitab. Wow, saya bilang ini bukan sembarangan. Oleh karena itu, saudara sekalian, hari-hari ini janganlah kau khawatir. Pak, saya gak punya rumah, Pak, di dunia, Pak. Tapi kau bisa memastikan rumah di surga jauh lebih berharga bagi hidupmu. Itulah orang Kristen yang memiliki iman yang benar. Kedua, saudara, ketika kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka ada keselamatan. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Saudara katakan di sini Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini artinya apa, saudara? Langkah iman. What step of faith, saudara sekalian. Saudara, ketika iblis berbincang-bincang, saudara, ini satu satu ilustrasi. Ketika iblis berbincang-bincang, dia katakan, gimana ya cara membuat manusia jatuh dalam dosa ya? Gimana yang bisa membawa manusia ini semakin lama semakin banyak masuk neraka ya? Gini aja, kita bilang gak ada Tuhan. Goblok lu katanya. Masa jangan ada Tuhan? Manusia itu percaya akan ada makhluk yang tertinggi. Oh iya benar juga ya. Mungkin setan yang kedua bilang gini, kita bilang aja gak ada neraka. Lu juga goblok katanya. Sekarang ini semua tahu kalau berbuat jahat tuh masuk neraka, dihukum. Iblis yang ketiga dibilang apa? Saya tahu nih. Bilang aja tetap percaya Yesus, datang ke gereja, jadi anak baik. Dan bilang waktunya masih lama. Berbuat aja dosa terus. Biarkan abaikan waktunya Tuhan. Jangan terima yang baik-baik. Karena Tuhan itu maha baik. Tuhan itu pasti mengampuni. Waktunya masih panjang. Saudara, iblis saat ini menggunakan apa? Menggunakan waktu untuk memperdaya kita. Udah gak usah terima Yesus lah saat ini. Panjang, masih panjang. Tak aja kalau udah mau mati baru terima Yesus. Ya. Nanti aja udah pengen koit baru terima Yesus. Sama kok itu yang disalib sama Yesus di sebelahnya juga pengen mati baru terima Yesus, selamat tuh. Ya masuk Firdaus lagi pada hari itu juga. Nanti aja lah bertobatnya. Orang-orang Kristen juga mikir begitu kadang-kadang. Udah nanti aja hidup benar dah, sekarang ini nikmati dulu dah. Belum tentu kita bisa di sini lagi loh. Mungkin tahun depan kita udah pindah ke Indonesia, kita jadi orang miskin. Mending udah kita nikmatin aja dulu. Saudara, ya itulah cara iblis. Dia tidak lagi mengatakan saudara tidak ada Tuhan. Dia tidak lagi mengatakan tidak ada neraka. Tapi dia adakan apa? Waktu saudara masih panjang. Just enjoy it. Ya. Tapi saudara nggak tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan dipanggil Tuhan. Itulah cara iblis, saudara. Cara iblis adalah apa? Mendelay. Ada satu hal yang membuat saudara untuk menunda. Nah, saya mau katakan saudara hari ini. Saudara, kita ada HMC nih saudara, tanggal 13 November. Ya. Saya lihat sini banyak pasangan muda, saudara, ya. Suami istri yang masih muda, ya kan. Banyak yang juga sekarang udah berkeluarga bawa anak di sini juga. Saya undang saudara untuk ikut. Ingat saudara, jangan mendelay. Mendelay itu adalah kerjaan iblis. Saudara, saya cuma butuh saudara 1 hari aja, saudara. Kita nggak butuh 2 hari, kita butuh 1 hari. Saudara bisa rasakan perbedaan hidup saudara. Kadang-kadang kita suami istri kita merasa, gue gak ada masalah loh sama istri gue gak ada masalah sama suami gue baik-baik aja. Saudara, ketika saudara merasa baik-baik saja, disitulah masalah saudara. Saya dan istri selalu mengevaluasi hubungan kita, saudara. Apakah kita benar gak sih ini hubungan kayak begini? Kadang-kadang kita merasa ada miscommunication, saudara. Awalnya kenapa? Awalnya saya merasa baik-baik dengan istri saya. Tapi dia merasa enggak tuh.
Gue ada masalah miscommunication dengan you. Nah saudara merasa sekarang baik-baik aja. Saudara gimana baik-baik? Kadang-kadang saudara pulang jam 2, pergi kerja jam 8, istri saudara mungkin baru pulang. Terus saudara bilang, I'm fine. I don't have any miscommunication. Saudara coba periksa baik-baik. Oleh karena itu saya ajak saudara, ayo ikut HMC. HMC ini bukan untuk membongkar dosa saudara, enggak saudara. HMC ini adalah untuk memulihkan hubungan kita untuk lebih baik dalam Tuhan. Mungkin saudara ini saudara fine-fine aja, it's okay. Ya, saudara akan diperteguh, diperkuat di dalam Tuhan. Just only one day loh saudara. Ini akan mengubah hidup saudara secara total. Ada breakthrough dalam hidup saudara. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan pekerjaan saudara. Saudara akan jadi orang yang lebih bersemangat, orang lebih menghargai orang lain. Ya, mungkin saudara hari ini banyak terintimidasi. Saya ini kurang berharga, saya ini orangnya kurang pandai, saya ini banyak dibodoh-bodohin orang, saya ini banyak ditipu orang. Saudara orang yang seperti itu ikut HMC. Kita mau memulihkan citra diri bahwa citra diri kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Dipulihkan dulu saudara. Biar kita karirnya juga bisa maju pesat, supaya kita confident ketika kita melakukan sesuatu. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini gak confident saudara sekalian. Kurang percaya diri. Kenapa? Citra dirinya yang rusak. Oleh karena itu kita dipulihkan. Saya undang kepada saudara-saudara untuk ikut HMC. Jangan menunda-nunda saudara. Setahun cuma sekali loh saudara. Saudara miss kali ini, ya miss. Tahun depan lagi saudara. Saudara mau ikut di Indonesia nggak ada waktu. Mumpung ada di sini saudara sekalian. Ya ikut. Saya yakin saudara akan dipulihkan Tuhan. Ya, saudara akan ada mungkin nggak hanya dipulihkan, ada rekomitmen sama Tuhan. Mungkin hari ini, Pak saya kelihatannya hari-hari ini komitmen sama Tuhan kurang loh Pak. Ikut. Supaya kita ada rekomitmen sama Tuhan. Kita dipulihkan lagi, kita dibersihkan lagi, kita mau dikuatkan lagi di dalam Tuhan. Nah saudara, ya maksud dari makna daripada berjalan dalam kebenaran Tuhan artinya apa? Kita berani mengambil step of faith. Kita berani untuk mengambil langkah pertama untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh gak gampang. Saya katakan saudara bilang, oh aku ikut Tuhan Pak, saya ke gereja. Ke gereja itu bukan cuma ikut Tuhan saudara. Karena ikut Tuhan itu adalah setiap hari perjalanan hidup saudara gimana sama Tuhan. Bukan cuma pada hari Minggu saudara. Bukan ketika saudara memberikan persembahan, bukan saudara ketika membaca Alkitab. Step of faith itu setiap kali saudara melangkah dengan Yesus. Bisa nggak saudara dalam setiap aspek dalam hidup saudara melangkah bersama dengan Yesus? Ini yang dikatakan apa? Berjalan dalam kebenaran. Step of faith. Ketika kita berani melangkah, kedua yang dikatakan Yesus harus ada komitmen. Konsisten dong hidupmu. Jangan cuma melangkah bersama Tuhan pada saat kita terima Yesus. Setelah itu kita nggak komitmen, nggak konsisten. Hidup kita urak-urakan saudara sekalian. Kita nggak berjalan dalam kebenaran. Oleh karena itu ketika Tuhan, ya step of faith sangat nggak gampang. Ketika kita melangkah pertama dengan Yesus, ketika kita terima Yesus, kita bilang Tuhan aku mau ikut Engkau. Itu nggak gampang saya tahu saudara. Saudara harus melepaskan segala masa lalu saudara dan saudara harus masuk ke dalam masa lalu yang baru. Kepada masa depan yang baru. Itu nggak gampang. Banyak orang tidak mau terima Yesus sekarang bilang apa? Saya belum siap. Nah siapnya di mana saudara? Karena kita tidak akan pernah siap. Kita nggak pernah siap saudara kalau kita nggak pernah melangkah. Saudara kalau saudara nggak naik pesawat dari Indonesia, naik Cebu atau naik Filipina Air, saudara nggak bakal sampai di Manila, betul nggak? Pak saya mau kerja di Manila. Loh kok sampai sekarang nggak masih di Jakarta? Ya saya takut Pak naik pesawat. Ya, pertama saya takut turbulence Pak. Nanti kalau mati gimana? Nggak bakal sampai Manila saudara. Nggak bakal sampai Manila. Mau ikut Yesus? Iya saya mau ikut Yesus Pak. Tapi nggak mau berjalan sama Yesus, nggak mau ambil step of faith, nggak mau dibaptis, nggak mau terima Yesus sungguh-sungguh. Takut Pak nanti kalau ikut Yesus saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, saya masih banyak dosa Pak. Masih banyak dosa. Takut Pak. Saudara ketika kita nggak berani mengambil, it's okay. Aku mau ambil langkah, memang aku nggak sempurna. Karena Tuhan nggak mencari yang sempurna saudara. Kalau Tuhan mencari sempurna dia nggak perlu datang ke dunia. Tuhan Yesus bilang apa? Orang sakit yang membutuhkan tapi bukan orang benar. Aku datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar tetapi mencari orang berdosa. Ini yang kebalik-balik itulah kerjanya iblis. Orang berdosa gak perlu ke gereja, lu belum layak. Lu gak pantas datang ke gereja. Itu statement iblis saudara sekalian. Statement Tuhan apa? Mari datanglah engkau yang berbeban berat dan lemah lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa beban berat? Dosa. Tuhan suruh datang, ini orang berdosa datang. Aku akan melepaskan dosamu. Itu statement Yesus saudara. Malah sekarang diputar balikan sama iblis. Orang berdosa jangan masuk ke gereja. Orang gereja tempat orang suci. Kalau tempat gereja orang suci saudara kita sudah dipanggil Tuhan semua ke surga. Gereja ini adalah tempat untuk transformasi saudara sekalian. Orang yang gak benar jadi benar. Orang yang jahat jadi baik. Itulah gereja. Tempat transformasi saudara.
Oleh karena itu saudara sekalian, jangan ragu-ragu. Ajak teman-temanmu di sana. Aduh, gue belum layak ke gereja. Aduh saudara, itulah Tuhan panggil. Kenapa kita yang belum layak ini harus masuk ke gereja supaya kita ditransform sama Tuhan. Kalau orang yang sudah benar, saudara bisa dengan sendirinya. Tuhan juga gak datang untuk orang yang benar, tapi Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Oleh karena itu dikatakan apa? Step of faith. Kamu berani gak melangkah? Karena Tuhan tahu itu langkah yang susah. Saudara di depan gedung ini, saudara di Iten ini, saya dengar dari teman saya itu 500-an orang Indonesia, saudara. Saudara lihat bangku-bangku kosong di tempat ini, saudara. Aku mau ke gereja loh, tapi gak jadi datang lagi. Aku mau ke gereja loh, gak jadi datang lagi. Tinggal nyebrang, saudara. Tinggal nyebrang. Kekurangannya cuma satu, step of faith. Tidak ada langkah iman, saudara. Karena apa? Karena mereka gak mau dipulihkan hidupnya. Aku masih berdosa lah, biarlah aku di sini lah. Saudara, kalau besok saudara saya lihat banyak sekali orang-orang di sini ada yang overdosis lah, ya kemudian ada HIV lah, segala macam saudara. Terus gimana hidupnya kalau kayak begitu? Ya udahlah, tinggal nunggu waktu aja. Nunggu waktu kemana saudara? Banyak orang Kristen pun begitu. Oleh karena itu kita ini saudara yang sudah berani untuk melangkah, kita harus ajak teman kita untuk melangkah bersama-sama. Jangan bilang mereka, oh gak perlu takut, gereja itulah tempat orang rusak. Kalau gereja itu tempat orang benar, saudara, gereja ini tutup. Semuanya udah benar. Gereja ini tempat orang rusak, orang yang salah diperbaiki, di-equip dan dimuridkan supaya dia bisa bawa teman-temannya untuk dipulihkan juga. Itulah gereja. Makanya tahun 2023 ini visi saya cara transformation. Church that can transform. Gereja di Filipina harus menjadi gereja yang bisa mentransformasi hidup orang. Jangan jadi gereja cuma berkat Tuhan. Ya kamu pasti diberkati. Oh saya pekerjaannya bagus, dipromosi saudara sekalian. Setiap kali orang datang ke gereja cuma mau dipromosi, mau dapat kerja, mau dapat kekayaan saudara. Itu udah basi saudara, itu makanan ringan, makanan lembek saudara. Tapi kita harus makan makanan yang keras. Target kita sorga saudara. Ini gak gampang. Oleh karena itu kita perlu step of faith. Dan terus ada konsistensi untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Harus saudara sekalian. Ini komitmen kita. Kalau kita sudah berani melangkah, kita harus berani untuk konsisten. Banyak orang yang melangkah saudara, saya mau merit tetapi dia gak berani untuk konsisten. Aduh kalau komitmen gimana ya? Cuma dengan satu wanita, oh pacar saya banyak nih pak. Kalau saya mengambil langkah untuk menikah, aduh cuma satu wanita kelihatannya kurang pak gitu. Ya Darius ya, kurang satu wanita itu kurang kalau belum menikah kan. Iya, satu wanita kurang masih saya banyak pilihan nih. Yang si A, si B, si C, aduh rasanya beda-beda lagi semuanya pak. Aduh kelihatannya kalau cuma satu wanita kurang gitu loh. Kenapa? Kita mau ikut Yesus, kita mau menikah saudara, tapi kita takut cuma ada satu wanita di dalam hidup kita. Ketika kita menikah, kita sudah ada komitmen hidup dengan seorang wanita, hidup dengan seorang pria saja. Enggak bisa saudara sekalian kita main-main lagi, jajan-jajan lagi di luar. Boleh lah habis menikah jajan-jajan lagi. Ya, jajan di luar lah gitu. Enggak bisa begitu, makanya dikatakan apa? Berjalan dalam kebenaran. Ketika kau mengambil step of faith, kau harus konsisten. Baru kau dapat keselamatan. Yang terakhir saudara, apa yang dikatakan di sini? Yang ketiga dan merindukan kedatangan Tuhan. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara artinya apa? Orang yang tidak pernah merindukan Tuhan, orang Kristen terutama saudara, saya katakan orang Kristen yang tidak pernah merindukan kedatangan Tuhan, ya masih jauh dari sorga. Karena kenapa? Kerinduan kita adalah kedatangan Yesus saudara sekalian. Karena kita yakin dan percaya tinggal bersama Yesus jauh-jauh lebih baik daripada tinggal di dunia. Makanya saudara kalau dengar lagunya Pak Erastus saudara, pulang terus ke rumah Bapak saudara. Ya kan? Saudara dengar lah. Saat ku pulang ke rumah Bapa, hanya Engkaulah yang ku miliki. Saudara bayangin, lagunya kayak begitu, saudara dengerin lagunya. Karena kenapa? Kerinduan untuk pulang ke rumah Bapa jauh lebih besar daripada untuk tinggal di dunia. Saudara, kalau saudara rindu kedatangan Tuhan, ya, saudara apa? Saudara mempersiapkan diri, betul nggak? Kalau saudara nggak usah jauh-jauh nih, saudara pacaran ya, mungkin saudara dari pihak perempuannya. Ini ada pihak cowoknya mau datang, saudara dandan nggak? Dandan dong, ya. Masa pakai dasar digulung-gulung rambutnya? Ya elah saudara, kalau datang begitu besok juga, gue ganti dah kayak begini mah. Ya kan? Masa datang rumah pacar, masih gulung-gulung rambut, masih pakai, sorry ya, baby ya, tunggu sebentar ya, aku lagi. Mandi lagi 2 jam saudara, besok deh belum, pas turun ke bawah udah pergi saudara. Cowoknya udah pergi. Kita siap-siap, betul gak saudara? Cowokku datang jam 8 nih, jam 6 udah siap-siap. Wah
Takutnya nanti gak keburu, jangan sampai telat lah. Masa kita baru dating pertama kita sudah terlambat. Yang cowok juga begitu. Dia rapi-rapi semuanya saudara, betul gak? Itu artinya apa? Merindukan kedatangan pasangan. Begitu pula dengan merindu kedatangan Tuhan, kita harus siap-siap. Tuhan sukanya apa ya? Waduh, masih banyak tumpuk dosa yang bersin. Ikut dengan tekun, belajar Alkitab, ya, supaya kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Do and don'ts, kita sudah tahu saudara. Oleh karena itu saudara sekalian, orang yang merindukan kedatangan Yesus pasti berjaga-jaga hidupnya. Nggak sembarangan, nggak serampangan hidupnya, nggak ngawur. Pasti hidupnya berjaga-jaga saudara. Oleh karena itu anak-anak Tuhan di tempat ini hidupnya harus berjaga-jaga. Karena kenapa? Menandakan kita merindukan kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita akan dibawa tinggal bersama-sama dengan Yesus, saudara. Itulah kerinduan kita. Pak, tapi saya belum married loh Pak. Tapi saya belum punya rumah gede loh, saya belum sempat kaya loh Pak. Masa Tuhan udah datang, saya mau kaya dulu lah Pak setidaknya. Saudara gak perlu menikmati dunia. Kok bisa bilang begitu Pak? Karena kedatangan Kristus jauh lebih berharga daripada tinggal di dunia. Saudara lihat, ada satu encim-encim saudara ya, encim itu kayak apa ya, orang tua lah ya dari bahasa Chinese tuh encim-encim. Ya. Satu hari dia bersaksi, aduh aku sudah umur 80 tahun. Ya. Tuhan panggil dia segera. Panggil segera Tuhan. Kenapa kau Cip pengen dipanggil Tuhan segera? Iya, takut encim berdosa. Semakin lama encim tinggal di dunia semakin banyak dosa lagi. Sayang nih encim sudah hari-hari ini sudah taat sama Tuhan, sudah ikut Tuhan dengan setia. Encim gak mau dosa. Ya, encim pengen cepat-cepat pulang, saudara. Saudara, dalam perjalanan hidup manusia coba saudara sekarang mulai punya planning. 30 tahun pertama saudara mau apa, habis itu masuk ke umur 40, 50, 60, 70. Saudara, ketika kita sudah memasuki umur 70 saudara, itu sudah harusnya siap-siap. Tinggal Tuhan datanglah, hari ini kau panggil aku siap. Umur 60 seharusnya sudah mempersiapkan. Mungkin ada anak yang harus dipersiapkan, ada keluarga yang mesti dipersiapkan segala sesuatunya, memberikan bekal dia ketika saudara sudah gak ada, saudara berikan bekal. Itu umur 60 sampai 70 harus begitu, mempersiapkan regenerasi. Mungkin saat ini saudara sudah membangun karir, it's okay karena saudara membangun penghidupan saudara, betul? Ketika nanti umur 50-60 saudara harus lebih rohani. Dan aku kutip bukan sekarang ini gak rohani, tapi saudara harus memikirkan jauh lebih daripada hanya di dunia saudara sekalian. Mulainya lah dari sekarang. Kalau enggak saudara, kita akan terlambat. Saudara, kalau saudara disuruh sekolah lagi sekarang mau enggak saudara? Saudara, saya lagi sekolah lagi, saudara ambil S2 saudara teologi. Aduh saudara, males banget saudara. Beda dengan dulu waktu kita kuliah saudara, pertama kali S1, S2, waktu saya kuliah pertama kali saudara 2000, 2020, 2003, beda. Sekarang udah malas banget. Sama seperti itu saudara. Jangan sampai nanti kita malas ikut Tuhan. Kalau mau kerjakan sekarang. Nanti kalau udah mau 50, aduh udah pengen nih mati Tuhan nih, melayani Tuhan udah malas dah. Ya, saudara, makanya saya katakan di sini kita masih banyak pemain musik yang kosong saudara. WL itu lagi, ya kemudian pemain musik juga itu lagi, drummer, keyboardis itu lagi, yang multimedia juga itu lagi saudara. Kalau satu cuti berantakan semua, nggak ada singer di sini. Nah saudara, ini moment, is the moment, ya. Kita nggak butuh orang yang hebat saudara sekalian. Tuhan juga nggak butuh orang yang hebat kok. Orang yang hebat kadang-kala orang yang tinggi hati saudara. Tuhan nggak perlu orang yang sombong. Kadang-kala waktu itu Darius baru pertama kali main keyboard saudara, saya panggil dari Davao. Karena kita gak ada main keyboard. Saya panggil dia dari Davao saudara. Mainnya itu lagi gak apa-apa. Tuhan gak butuh orang hebat. Sekarang dia bisa juga tuh. Bagi teman-teman yang mau belajar jadi pemain musik segala macam, ayo. Tuhan itu gak lihat orang hebat. Tuhan itu gak butuh orang hebat kalau dia gak mau dipakai Tuhan. Tuhan cuma mau orang yang benar-benar punya hati untuk melayani Tuhan. Nah, saya panggil kepada saudara semua yang punya hati, ayo. Pak, tapi suara saya jelek, Pak. Gak apa-apa, namanya latihan saudara. Semua WL di sini juga gak tahu sebenarnya sebagai WL gimana, gak ada yang tahu saudara. Semua otodidak. Nah, saudara nanti boleh tanya dengan istri saya, dengan Ibu Lia, dengan teman-teman ini Septia saudara. Gak pernah punya pengalaman sebagai WL. Gak pernah punya pengalaman sebagai singer. Biasanya penyanyi kamar mandi. Saudara, saya yakin pasti ada nyanyi di kamar mandi kan. Lah iya kan. Nah itu beranikan diri dulu melayani Tuhan. Ya, daripada kamu nyanyi nggak ada yang dengerin, nah, di sini saudara, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ayo sama-sama saudara, jangan takut. Ya, nah kenapa kita harus bukan melayani gereja terus habis itu jadi orang suci, jadi orang enggak.
Saudara belajar untuk melepaskan waktu berharga saudara. Belajar di sini saudara. Karena yang paling berharga bagi saya pribadi saudara adalah waktu. Kadang-kadang saudara, gue berikan duit aja deh. Berikan uang ke gereja selesai, tugasku selesai. Ya, tapi ingat saudara, dana, tenaga, dan waktu saudara. Tenaga mungkin saudara bisa kasih tenaga ya. Tapi waktu yang paling susah. Saudara mesti latihan. Sabtu Minggu saudara mungkin jalan-jalan di luar tapi saudara mesti melayani di sini. Ini waktu loh saudara. Waktu itu paling berharga Pak, waktunya tidur. Ya kan? Capek Pak ke gereja. Coba saudara lihat, refleksi sekarang. Waktu sebenarnya yang paling masalah dalam hidup saudara. Kalau bisa 48 jam saya pasti melayani Tuhan. Tidak ada 48 jam saudara. Semua waktunya terbatas. Semua kita sama 24 jam saudara. Betul enggak? Nah oleh karena itu saudara sekalian mari saya panggil semua untuk melayani Tuhan. Agar kita semua ikut merindukan kedatangan Tuhan. Ya keselamatan kita dijamin oleh, keselamatan orang percaya dijamin oleh Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yang pertama saudara, iman yang benar memastikan tempat saudara di sorga. Iman yang benar saudara sekalian membuat saudara yakin saudara punya rumah nantinya. Iman yang benar itu adalah iman yang diaplikasikan melalui perbuatan. Bukan perbuatan yang menyelamatkan saudara, tetapi iman itu harus ada fisiknya, harus ada bentuknya saudara. Ketika saudara berjalan keluar ada masalah, saudara percaya dengan iman. Istri saudara jadi yakin, oh suami gue nih percaya Tuhan. Karena dia yakin tuh, karena dia percaya dia punya iman. Saudara sekarang saya banyak dengar ketika kita konseling, Pak susah. Ketika kita bilang susah, gak ada solusi saudara, berarti kita kurang iman. Iman kita bukan iman yang benar. Saudara percaya di dalam setiap masalah pasti ada solusi. Saudara sudah begitu, bukan melihat masalah di dalam setiap solusi saudara. Ini kan orang-orang yang ngaco saudara. Setiap dikasih solusi lihatnya masalah. Tapi carilah solusi di setiap masalah. Itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang benar. Karena saudara percaya Tuhan memberikan solusi di setiap masalah saudara. Yang kedua saudara, ambil langkah iman dan konsisten di dalam langkah itu. Barulah saudara dapat tempat di sorga. Keselamatan itu bukan cuma abal-abal saudara sekalian. Bagi yang hari-hari ini merasakan, aduh keselamatanku tuh biasa aja lah Pak. Ya aku dapat Tuhan Yesus itu ya ketika aku terima Yesus dibaptis ya aku sudah selamat lah. Ya jadi gak perlulah aku capek-capek lagi lah. Yang penting hidupku gak nyusahin orang lain, gak ngerusak orang, hidup aku juga benar. Ya seharusnya gak perlu lagi lah. Saudara, ketika kau mengambil langkah iman, tadi saya katakan ada 3 hal, dana, tenaga, dan waktu saudara. Berani gak kau bisa memberikannya itu pada Tuhan? Ketika kau konsisten, kau belajar bagaimana memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana berkorban. Itulah kita konsisten saudara. Dari dulu sampai dengan sekarang kita konsisten untuk ikut Tuhan. Berjalanlah dalam kebenaran. Yang terakhir saudara sekalian, ingat baik-baik, persiapkan dirimu baik-baik. Kalau hari-hari ini kau merasa aku belum mempersiapkan apa-apa. Gak ada kata terlambat saudara. Ayo persiapkan sekarang. Gak ada kata terlambat loh saudara. Saya mau katakan pada saudara, tidak ada kata terlambat. Bahkan ketika seorang penjahat yang akan mati disalib bersama dengan Yesus. Tuhan aku percaya kau akan datang sebagai Raja. Hari ini juga kau akan masuk bersama-sama aku di Firdaus. Tidak ada kata terlambat. Hari ini saya mengajak saudara semua. Ya, kita sama-sama saudara untuk ikut Tuhan dengan benar. Mari kita nyanyikan lagu ini, kasih Allahku sungguh telah terbukti.